Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya Dr. Haji Ahmad Siddiq, MHI MH, Wakil Dekan Bidang Kurikulum Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Pertama-tama dan yang paling utama saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru Fakultas Syariah, baik Prodi Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Prodi Perbandingan Mazhab serta Prodi Hukum Tata Negara. Semoga Anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelesaikan dan betah dengan Fakultas Syariah hingga mendapatkan gelar sarjana hukum. Saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan beberapa hal terkait dengan layanan akademik. Yang pertama, bahwa Anda untuk mendapatkan gelar sarjana hukum harus menyelesaikan sebanyak 148 SKS atau kurang lebih 50 lebih mata kuliah. 148 SKS ini kami desain untuk diselesaikan dengan durasi waktu kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. Nah, 148 SKS tadi terjabarkan dalam struktur kurikulum. Satu, kurikulum atau struktur mata kuliah keinstitutan. Kemudian ada struktur mata kuliah kefakultasan, dan yang terakhir adalah struktur mata kuliah keprodian. Yang mana mata kuliah keprodian ini masih dibagi dua, ada yang wajib dan ada pilihan. Nah, mata kuliah wajib itu harus diselesaikan oleh masing-masing prodi, mahasiswa prodi tersebut. Sedangkan mata kuliah prodi pilihan itu bisa diambil di fakultas yang lain. Hal ini sesuai dengan spirit kampus merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita. Semuanya itu sudah ada di dalam buku panduan akademik. Oleh karena itu, untuk selebihnya hal-hal yang terkait dengan layanan akademik, Anda bisa berhubungan langsung dengan sub bagian akademik di Fakultas Syariah itu di lantai bawah. Nah, di samping layanan akademik di fakultas, Anda juga mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan penasehat akademik yang dibimbing oleh dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Oleh karena itu, silahkan memanfaatkan dosen PA ini untuk mengkonsultasikan segala masalah Anda, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan akademik, sehingga Anda bisa menyelesaikan studi Anda di Fakultas Syariah dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan juga di sini bahwasanya prodi kita ini semuanya, prodi di Fakultas Syariah ini sudah mendapatkan akreditasi yang bagus. HKI dan HES itu mendapatkan HAA, dan prodi HTN serta PM itu masih B karena memang tergolong baru. Semoga HTN dan prodi PM ke depan bertambah maju dan bisa menyusul prodi HKI dan HES yang sudah mendapatkan akreditasi yang A. Saya kira itu yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Hal-hal yang lain terkait dengan layanan akademik silahkan selalu berkomunikasi dengan kami, khususnya di layanan akademik Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
Dari saya, kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nita Triana. Saya di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto menjabat sebagai Wakil Dekan 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas dan kewajiban dari Wakil Dekan 2. Yang pertama yaitu membidangi keuangan fakultas, kemudian juga membidangi masalah kepegawaian, dan yang ketiga juga membidangi kerumah tanggaan. Dalam hal ini Wakil Dekan 2 bertanggung jawab untuk kenyamanan proses belajar mengajar, terutama kaitannya dengan ruangan ya, kemudian juga peralatan yang mendukung untuk proses transfer of knowledge dalam proses belajar mengajar. Untuk itu saya akan jelaskan bahwa di gedung syariah ini pada tahun 2020 ini kita bersama-sama dengan FUAH ya, dengan Fakultas Usul Hudin. Untuk ruangan Fakultas Syariah, kita menempati ruangan di lantai 3, yaitu ruangan F1, 2, 3 sampai 10. Kemudian juga Fakultas Syariah memiliki atau dapat menempati ruang di lantai 4, yaitu di ruang 15 dan ruang 16, yang di situ biasanya dipakai untuk peradilan semu atau moot court ya, latihan untuk peradilan semu. Mungkin perlu juga diumumkan ya bahwa Fakultas Syariah itu sudah berkali-kali menjadi juara untuk lomba peradilan semu bahkan tingkat nasional. Kemudian untuk ruang 16 yaitu juga bisa dipakai sekaligus untuk aula. Nah, di lantai 2 kita juga terdapat di situ ruang monakosa ya, ruang bagian keuangan, dan sementara di lantai 1 ada ruangan akademik. Semuanya ya dapat kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu saya mengajak kepada para mahasiswa baru untuk memelihara semua ini ya, untuk merasa memiliki semua ini pesan saya, sehingga dapat menjaga kebersihan, keamanan, dan sehingga kita menjadi lebih nyaman di Fakultas Syariah. Dan Ibu mengajak kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas IAIN Purwokerto angkatan 2020 ini untuk semangat belajar, rajin belajar, sehingga kita semua selesai tepat pada waktunya. Saya akhiri, sekian dari Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang berbahagia mahasiswa baru Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020. Saya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru Fakultas Syariah di Kampus Hijau IAIN Purwokerto. Kampus ini merupakan kampus atau tempat menimba ilmu, menimba pengalaman, dan juga mengembangkan jaringan pertemanan, persahabatan, persaudaraan sesama mahasiswa maupun dengan masyarakat sekitar. Sebagai mahasiswa baru, tentu menginginkan banyak informasi yang berkaitan dengan dunia kampus, baik akademik maupun kemahasiswaan. Dan kegiatan ini, kegiatan PBAK atau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini menjadi pintu gerbang bagi mahasiswa untuk mengenal secara pendahuluan ya, bagaimana budaya akademik dan juga kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas favorit di lingkungan IAIN Purwokerto karena jumlah mahasiswanya yang terus bertambah dari tahun ke tahun, dan ada beberapa program studi yang ditawarkan. Ada program studi hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, dan perbandingan mazhab. Itu semua merupakan bidang keilmuan syariah dan hukum, sehingga mahasiswa baru yang memasuki fakultas syariah akan diajak untuk mengenal seperti apa tradisi keilmuan hukum Islam maupun hukum positif, hukum Islam maupun hukum barat, hukum Islam maupun hukum modern. Dan juga di samping kegiatan akademik ada juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang meliputi Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Jurusan, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, dan juga komunitas-komunitas yang dibentuk oleh mahasiswa, antara lain ada Komite Mahasiswa Pemerhati Hukum yang menggeluti bidang hukum, konstitusi, peraturan daerah, dan sebagainya. Dan juga ada komunitas BLC, Business Law Center, pusat untuk mendiskusikan hukum bisnis. Nah, ini antara lain kegiatan kemahasiswaan di bidang akademik yang sifatnya akademik, tapi ada juga yang sifatnya seni dan budaya seperti kaligrafi ataupun qori, qiraah Al-Quran. Jadi memasuki Fakultas Syariah IAIN Purwokerto merupakan salah satu keuntungan yang besar bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan, melatih berpikir kritis, melatih bersikap kreatif, inovatif, dan juga mengembangkan jaringan sesama mahasiswa dan juga sesama masyarakat sekitar, mengembangkan potensi diri untuk bekal sebagai manusia yang bermanfaat di masa yang akan datang. Fakultas Syariah menjadi salah satu fakultas yang menawarkan banyak kegiatan baik akademik maupun kemahasiswaan dalam rangka melatih mahasiswa, menempatkan mahasiswa sebagai student, sebagai siswa, dan juga sebagai santri. Siswa yang mempelajari ilmu hukum dan ilmu syariah, dan juga santri yang mengembangkan pemikiran keislaman sehingga bisa memadukan antara ilmu-ilmu yang sifatnya modern dengan khazanah keilmuan Islam yang sudah ada sejak Islam itu datang. Sekali lagi saya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Kembangkan diri Anda, kembangkan potensi Anda, latih diri Anda untuk berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Kedana Kedini. Pastinya hari ini itu pemateri-pemateri yang sangat hebat akan menyampaikan materi yang sangat indah untuk kita dengarkan. Jadi untuk Kedana Kedini
harap mempersiapkan buku tulis dan pulpennya, karena materi ini akan disampaikan oleh kepala jurusan yang ada di Fakultas Syariah. Selanjutnya, Kang Mas akan membacakan kurikulum vitae narasumber PBAK Fakultas Syariah 2020. Tempat tanggal lahir Wonosobo 9 September 1973. Alamat Karangsalam Kidul RT 2 RW 2 Gang Gagak Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas. Instansi IAIN Purwokerto. Golongan Lektor 3. Jabatan Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam. Pendidikan terakhir S2 UIN Sunan Kalijaga. Nomor handphone 081 327 411 762. Email duro.nafis@gmail.com. Purwokerto, Sabtu 26 September 2020. Tertanda Hajah Duratun Nafisa SAG MSI selaku Kepala Jurusan HKI. Untuk dana kedini silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah, para wakil dekan, para dosen, para pegawai, panitia PBAK Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, teristimewa para mahasiswa baru IAIN Purwokerto yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya harus bersyukur dan menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat meraih sukses kepada para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, semua prodinya, tak terkecuali prodi Hukum Keluarga Islam. Anak-anakku yang saya cintai, saya akan menyampaikan tentang tip dan trik menuntut ilmu di perguruan tinggi dan secara umum menuntut ilmu dimanapun. Dalam kajian metodologi menuntut ilmu, misalnya yang sering kita pakai adalah kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Juga kitab-kitab yang lain, misalnya Al-Ghazali juga menyinggung tentang ilmu, bahwa paradigma yang digunakan oleh manusia dalam menuntut ilmu ada dua. Yang kita kenal pertama adalah paradigma insani, ta'allum insani, dan yang kedua ta'allum rabbani. Kedua-duanya tidak bisa didikotomikan, tapi harus diintegralkan. Apa itu ta'allum insani dan apa pula ta'allum rabbani? Saya mulai dari yang pertama, ta'allum insani, yaitu metode menuntut ilmu sesuai dengan tatanan atau paradigma empirisisme. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, tip and tricksnya ditulis begini. Ditulis alala itu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani Dhukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani
وإرشاد أستاذ وطول زماني iling oda hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ke kumpule kanthi pertelo rupane lompat loba sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Saya underline yang terakhir, maksudnya suwe mangsane itu lama waktunya. Untuk S1 anak-anakku semua, lamanya waktu yang ditempuh maksimal 4 tahun atau 8 semester. Syukur-syukur 7 semester sudah diwisuda dengan cum laude. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk itu paradigma yang kedua, ya, yang pertama itu ta'allum insani, diantaranya olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, selalu berbahagia, mengerjakan tugas, membaca, menulis, mendengarkan, taat kepada perintah dosen, guru, dan sebagainya. Yang kedua, yang juga tidak boleh dilupakan adalah ta'allum rabbani. Kita tahu dalam paradigma ta'allum rabbani, ilmu pemiliknya adalah al-alim. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-alim yang maha mengetahui dan yang memiliki otoritas memberikan ilmu kepada siapapun mayyasha. Maka kita sebagai murid, orang yang menuntut ilmu atau muta'alim harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh al-alim. Di antaranya untuk memperoleh ilmu kita harus taklilut ta'am, taklilul manam, taklilul kalam. Menyedikitkan makan dengan cara berpuasa. Karena berpuasa menyehatkan jasmani dan rohani. Berpuasa dari hal-hal, berpuasa secara syar'i sebagaimana kita ketahui, dan berpuasa secara falsafi. Misalnya taklilul kalam, menyedikitkan ngobrol, lelahan, perkataan yang tidak baik, perkataan yang menyinggung perasaan atau mengganggu orang lain. Dan taklilun ni'am, taklilut ta'am, taklilul kalam, taklilul manam. Yang ketiga taklilul manam, menyedikitkan tidur. Biasanya waktu SMP, SMA tidurnya mungkin 7 jam atau 4 jam. Menjadi mahasiswa 4 sehat, 5 sempurna. Apalagi nanti ada yang dipilih, yang terpilih menjadi mahasantri, ya, pasti akan kurang tidurnya. Ya, bahkan siapa saja yang menginginkan memperoleh ilmu yang lebih banyak daripada yang lain, lebih manfaat, lebih barokah, dan lebih maslahat, maka harus mengurangi tidur. Waman talabal ula sahirul layali. Barang siapa ingin memperoleh derajat yang tinggi, maka harus berani mengalahkan tidur dan begadang sampai malam hari untuk belajar, bukan untuk nge-game apalagi main nonton sepak bola atau yang lainnya. Itulah tip dan trik menuntut ilmu ala kitab Ta'limul Muta'allim dalam perspektif perspektif insani atau empiris dan perspektif falsafi. Satu lagi, bahwa imam kita pendiri mazhab Syafi'i, Abu Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i,
yang kita kenal sebagai imam madhab terbesar di dunia Islam, menjadi founding fathernya ilmu usul fikih. Beliau 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran dengan lancar. 10 tahun sudah menghafal kitab Muwatta dan 15 tahun sudah berfatwa. Tapi pada suatu saat beliau lapor kepada gurunya Syekh Waqi. Begini laporannya. Syagautu ila Waqi ain su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'talil asi wa innal ilma nurun la yu'talil asi. Jadi Imam Syafi'i pernah merasa hafalannya kurang, kemudian dia matur kepada Syekh Waqi, Syekh, saya hafalannya berkurang. Terus Syekh Waqi memberi jalan keluar atau menunjukkan caranya bahwa ilmu Allah adalah laksana cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan orang yang bermaksiat. Imam Syafi'i berpikir, apa maksiat saya ya? Karena saya nggak pernah maksiat sama sekali. Terus dipikir, ternyata pada suatu hari Imam Syafi'i sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan naik kendaraan, kalau sekarang mungkin motor gitu, tersingkap, jadi kelihatan mata kaki atau pahanya. Imam Syafi'i melihat sebentar, langsung memalingkan pandangan, itu saja mengurangi kualitas hafalan. Menjadi refleksi bagi kita semua, para penuntut ilmu, agar sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghindari maksiat. Termasuk maksiat bagi penuntut ilmu adalah malas. Malas belajar, malas membaca, malas mendengar, malas menulis. Ya. Tentang apa nanti setelah belajar menjadi apa, Allah yang akan memberikan ajang pengamalan ilmu yang seluas-luasnya. Contohnya saja kompetensi Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam dan lainnya adalah menjadi hakim, menjadi pegawai KUA, menjadi pegawai peradilan agama, hakim baik hakim agama, hakim pengadilan negeri dan sebagainya. Itu sebagian kecil saja. Menjadi guru, menjadi peneliti dan masih banyak lagi. Saya lulusan Fakultas Syariah, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Mu'in Purwokerto. Alhamdulillah beberapa kali dipanggil oleh KJRI, Kementerian Luar Negeri di Cina, ya, untuk berdakwah di Hong Kong, Makau dan di Malaysia. Itu sebagian kecil saja. Ya, demikianlah, sukses selalu. Anda semua terpilih menjadi orang yang baik dan akan menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih manfaat, maslahat dengan masuk ke Fakultas Syariah. Bravo Fakultas Syariah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah materi dari Umi Duratun Nafisah selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam. Sangat menarik bukan? Pastinya sangat indah untuk didengarkan dan untuk dirisum, karena penting untuk kedepannya kalian semua. Selanjutnya, Kang Mas akan membacakan kurikulum vitae narasumber PBHK Fakultas Syariah 2020. Tempat tanggal lahir Jember 28 April 1979. Alamat Jalan Raya KS Tubun, Gang Belimbing nomor 10, Rejasari, Purwokerto Barat. Instansi IAIN Purwokerto. Golongan Lektor 3, Jabatan Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pendidikan terakhir S2 UIN Sunan Kalijaga. Nomor handphone 081 228 859 058. Email abihaidar@gmail.com. Purwokerto, Sabtu 26 September 2020.
Tertanda Bapak Agus Sunaryo MSI selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Silahkan untuk Perdana Kediri menyimak videonya dan materinya harap diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Yang berbahagia kawan-kawan mahasiswa peserta PPAK YIN Purwokerto tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Agus Sunaryo. Alhamdulillah pada saat ini saya dipercaya menjabat sebagai Ketua Jurusan atau Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah YIN Purwokerto. Terkait dengan pelaksanaan PPAK tahun ini yang pertama kali saya terlibat dalam kegiatan PPAK berbasis daring. Oleh karenanya durasi yang singkat sekitar 6 menit yang dialokasikan kepada saya oleh panitia akan saya manfaatkan betul untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa kuliah di YIN Purwokerto atau dimanapun pada hakikatnya adalah sama dari sisi kualitas, dari sisi iklim akademik. Anda kuliah di UGM, di UI, di UIN dan lain sebagainya pada hakikatnya sama, yaitu mencari ilmu. Ini kalau kita bicara hakikat. Adapun yang lain itu hanya bersifat pelengkap, ya, bentuknya bisa prasarana, sarana, atau wasilah, ya, untuk mengantarkan siapapun yang belajar di perguruan tinggi agar dapat mendapatkan ilmu yang dia cari. Persoalan ini penting karena ini berkaitan dengan niat, dan saya yakin serta percaya bahwa segala aktivitas apapun itu sangat bergantung pada niat kita. Kita tidak perlu bicara yang sangat-sangat ideal, ya, kuliah jadi apa, kuliah harus bagaimana, tetapi niat kita perlu kita luruskan bahwa kuliah itu adalah untuk mencari ilmu. Ini yang penting, agar kita tidak terjebak pada apa yang disebut dengan cara berpikir pragmatis. Jadi kuliah itu dipersempit maknanya hanya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar kompetensi jurusan atau program studi yang diambil. Ini justru mempersempit makna dari kuliah itu. Anda kuliah di HES, tujuannya adalah mencari pengetahuan sebanyak mungkin tentang persoalan hukum ekonomi syariah. Adapun yang lain itu sangat bergantung pada kualitas Anda. Jika Anda kualitasnya itu bagus, mumpuni, Anda menjadi mahasiswa teladan pilihan, side effect-nya maka pekerjaan apapun itu akan sangat mudah untuk didapatkan. Ini yang pertama, yaitu persoalan niat. Yang kedua, apa sih tugas saya? Sebagai kajur tentu saya mengomandani segala hal terkait dengan jurusan hukum ekonomi syariah. Membuat beberapa kebijakan, ya, membuat beberapa pengesahan dalam bentuk tanda tangan, ya. Nanti ada KRS, ada banyak hal, ya, nanti izin penelitian, skripsi dan lain sebagainya.
seminar proposal itu menjadi bagian dari tugas saya. Termasuk tidak jarang saya menerima keluh kesah dari kawan-kawan mahasiswa terkait dengan proses perkuliahan di jurusan yang saya pimpin. Nah, kemudian saya perlu mengingatkan dan mempertegas bahwa Anda yang kuliah di hukum ekonomi syariah nanti akan bergelar sarjana hukum. Ini peluang sekaligus tantangan, artinya ruang lingkup kalau bicara pragmatis ya. Lahan garap Anda untuk mengabdi itu tidak hanya terbatas pada ruang lingkup pengabdian atau pekerjaan sebagaimana dulu ketika bergelar sarjana hukum Islam atau sarjana syariah. Kalau dulu ruang lingkup pengadilan ya pengadilan agama atau sesuatu yang berkaitan dengan agama. Nah, sekarang karena sarjana hukum Anda bisa masuk di lini yang berkaitan dengan agama, juga bisa berkaitan dengan instansi yang tidak berkaitan dengan agama. Anda bisa menjadi hakim di pengadilan negeri dan lain sebagainya. Nah, untuk gambaran mengenai apa itu program studi hukum ekonomi syariah, visi misinya, ya, itu nanti bisa Anda baca sendiri di buku panduan akademik yang tradisinya setiap mahasiswa baru nanti akan mendapatkan itu. Dan di awal saya ingatkan agar siapapun yang memperoleh buku panduan akademik untuk sering membaca itu. Semua alamat rumah dosen ada di situ, semua nomor telepon dosen ada di situ, sehingga saya tidak harus capek-capek menjawab pertanyaan lewat WhatsApp, Pak minta nomornya dosen A, B, C, dan lain sebagainya. Semua berkaitan dengan dosen ya dan staf yang ada di IAIN Purwokerto ada di buku panduan akademik. Sehingga nanti silahkan Anda baca buku panduan itu berulang-ulang. Sampai kemudian Anda punya gambaran umum, termasuk visi, misi, dan lain sebagainya. Prospek itu sama. Berkaitan dengan prospek, saya ingin mengatakan, tidak ada perguruan tinggi manapun, apapun, ya, yang bisa menjamin prospek lulusannya itu 100% bagus. Anda kuliah di UGM, Anda kuliah di UI, UIN, kuliah di luar negeri. Bicara prospek itu bicara tentang kualitas diri, bukan bicara tentang di mana Anda belajar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk durasi yang cukup singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti di lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol santai seandainya kondisi sudah memungkinkan. Ruangan saya ada di lantai 2 Fakultas Syariah, bagian paling selatan pojok timur. Nah, nanti barangkali ada yang ingin berkunjung ke ruangan, saya persilahkan. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat indah untuk didengarkan tadi materi dari Bapak Agus Sunaryo selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya, Kang Mas akan membacakan materi yang ketiga. Kurikulum vitae narasumber PPAK Fakultas Syariah 2020. Tempat tanggal lahir Jepara 07 Juli 1975. Alamat Jalan KS Tubun, Gang Murai Karangsalam Kidul, RT 2 RW 5, Kedung Panten. Instansi IAIN Purwokerto. Golongan Rektor Kepala. Jabatan Kepala Jurusan Hukum Tata Negara. Pendidikan terakhir S3 Universitas Jenderal Sudirman dalam proses. Nomor handphone 081 328 319 197. Email haryanto@iainpurwokerto.ac.id. Purwokerto, Sabtu 26 September 2020. Tertanda Bapak Haryanto M.Hum selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara. Untuk kedatangan ini silahkan ditonton dan dipahami materi yang akan disampaikan dalam video ini. Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu
dalam acara PBAK Fakultas Syariah Yon Purwokerto. Ya. Perkenalkan, saya Haryanto, Kajur Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Yon Purwokerto. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk Anda semua yang telah terpilih menjadi bagian dari keluarga besar YIN Purwokerto, dan khususnya untuk Fakultas Syariah, dan lebih khusus lagi untuk anak-anakku Prodi Hukum Tata Negara di angkatan tahun 2020. Anak-anakku dan mahasiswaku yang saya sayangi dan saya banggakan, Anda semua di sini sudah termasuk dari semua mahasiswa pilihan, karena dengan bukti Anda diterima di Fakultas Syariah atau Prodi Hukum Tata Negara, berarti Anda ini adalah termasuk mahasiswa-mahasiswa pilihan dari sekian banyak yang telah mendaftar di YIN Purwokerto. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Anda semua, dan mari kita untuk bergabung, mari kita untuk bersama-sama dengan keluarga besar Fakultas Syariah Purwokerto untuk mengembangkan mengembangkan dan meningkatkan kreativitas dan keilmuan Anda di Fakultas Syariah YIN Purwokerto ini. Mahasiswaku semua, khususnya Prodi Hukum Tata Negara, perlu diketahui bahwa Prodi Hukum Tata Negara ini adalah prodi yang muncul dengan seiring adanya perubahan dari dulu STAIN Purwokerto menjadi YIN Purwokerto, yaitu tepatnya pada tahun 2015, ya kan? Itu dulu sebelumnya adalah di situ, sebelum menjadi YIN Purwokerto adalah namanya jurusan syariah. Nah, kemudian menjadi YIN Purwokerto, maka di situ akan menjadi perubahan, tambah menjadi prodi-prodi yang lain. Yang awalnya adalah hanya ada hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, kemudian sekali lagi seiring perkembangan perubahan dari STAIN menjadi YIN Purwokerto, maka akan bertambah lagi menjadi salah satunya adalah Prodi Hukum Tata Negara. Dan Prodi Hukum Tata Negara ini secara sah dan legal muncul atau SK-nya bertepatan pada tanggal 25 Januari 2015. Nah, artinya bahwa Prodi Hukum Tata Negara ulang tahunnya nanti ada di tanggal 25 Januari 2015. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya harapkan Anda semua harus bangga untuk menjadi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, dan kebanggaan itu bisa mungkin nanti di kemudian hari Anda sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara kemudian mengadakan ulang tahun ataupun untuk sebagai rasa terima kasih, rasa syukur kita bahwa kita ada sebuah prodi yang namanya Prodi Hukum Tata Negara. Prodi Hukum Tata Negara mempunyai visi dan misi. Visi dari Prodi Hukum Tata Negara adalah pada tahun 2039 Prodi Hukum Tata Negara menjadi program studi yang unggul dalam ilmu hukum tata negara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadaban. Visi ini merupakan bentuk turunan dari visi fakultas dan visi institut, agar kebijakan yang nanti diambil oleh program studi akan
berbarengan atau tidak lepas dari kebijakan fakultas ataupun institut. Itulah visi dari prodi Hukum Tata Negara. Kemudian untuk mewujudkan visi itu maka perlu adanya sebuah misi. Misi di Hukum Tata Negara ini, prodi Hukum Tata Negara ini cukup lumayan banyak. Ada 7. Akan tetapi dalam ini akan saya sampaikan 2. Yang pertama yaitu misi dari prodi Hukum Tata Negara adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran hukum tata negara yang integratif ya, dalam ilmu syariah dan ilmu hukum baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Nah, misi ini diemban bahwa di prodi Hukum Tata Negara ini nanti ada pengembangan, ada pembelajaran di mata kuliah yang sifatnya keislaman dan mata kuliah yang sifatnya hukum positif atau umum, ilmu hukum umum, baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Ya, ada di integratif. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kajian dan penelitian hukum tata negara yang inovatif, kreatif, profesional, sesuai dinamika masyarakat dan kemanusiaan. Misi ini bermakna bahwa kita mahasiswa baik dosen diharapkan untuk dapat melakukan penelitian ya, kajian tentang hukum tata negara yang inovatif dan kreatif dalam menjawab tantangan masyarakat, tantangan kemanusiaan yang semakin berkembang, semakin maju ini. Inilah sedikit 2 di antara misi prodi hukum tata negara ini. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang saya sebagai ketua jurusan hukum tata negara. Ada beberapa tugas, ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban, yang saya emban sebagai ketua jurusan hukum tata negara. Yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab adalah seorang kajur itu menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi menjalankan kebijakan apa yang diterapkan oleh fakultas itu adalah tanggung jawab saya sebagai kajur. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan. Nah, ini. Jadi setiap tahun program kerja, program kegiatan ini disusun oleh seorang kajur dan tentunya nanti dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. Yang ketiga mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di jurusan. Ini tadi match dengan misi yang tertuang dalam program studi hukum tata negara. Yang selanjutnya dari rincian tugas dan tanggung jawab itu adalah mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Ini perlu. Bagaimana nanti lulusan dari prodi ini perlu adanya pengembangan, perlu adanya outputnya nanti mampu diterima oleh stakeholder yang membutuhkan lulusan dari hukum tata negara ini. Yang kemudian yang selanjutnya diantara adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat jurusan ini. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan atau fakultas. Yang terakhir adalah lulusan dari prodi hukum tata negara ini tentunya banyak dari profesi yang nanti bisa dijalaninya. Antara lain lulusan hukum tata negara ini bisa menjadi seorang hakim, sangat bisa. Ya. Kemudian bisa menjadi seorang panitera, bisa, advokat, bisa, mediator dalam penyelesaian konflik, ya, yang tentunya berkaitan dengan keahlian dari hukum tata negara,
praktisi hukum tata negara di lembaga hukum dan pemerintah sudah bisa sekali. Dan tidak kalah lagi, yaitu bisa menjadi konsultan hukum tata negara. Nah, selain itu juga bisa menjadi legal drafter di lembaga-lembaga negara. Ini sudah terbukti. Nah, banyak dari lulusan di Fakultas Syariah tentang hukum tata negara ini nanti bisa keluarannya adalah menjadi staf ahli, ya, legal drafter di DPRD, lembaga legislatif. Nah, ini dan itu nanti ditopang dengan mata kuliah yang ada di prodi hukum tata negara. Dan insya Allah prodi hukum tata negara sudah menyiapkan perangkatnya dari mata kuliah yang tentunya nanti komparasi antara mata kuliah keislaman dan mata kuliah kehukuman, keilmu hukuman. Ya, jadi jangan khawatir. Anda insya Allah dengan berkat, dengan Anda berdoa, dengan Anda sungguh-sungguh, dengan Anda belajar, dengan tentunya dilandasi lebih penting lagi adalah akhlak Anda, karena akhlak Anda itu adalah lebih utama daripada keilmuan, maka tidak mungkin, tidak sesuatu yang yang mustahil Anda semua akan dapat mengembangkan ilmu Anda nanti setelah Anda lulus. Dan saya harapkan, saya doakan semua Anda semoga nanti ilmunya bermanfaat di masyarakat dan dapat bersumbangsih untuk kebaikan masyarakat dan bangsa kita. Terakhir kali, selamat untuk Anda semua, selamat untuk Anda sebagai mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara. Salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitulah materi yang disampaikan oleh Bapak Haryanto selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara. Selanjutnya, Kang Mas akan membacakan materi yang keempat. Kurikulum vitae narasumber PPHK Fakultas Syariah 2020. Tempat tanggal lahir Padang, Sidempuan, 05 April 1970. Alamat perumahan New Sapir, nomor 66 RT 4 RW 9, Kober Purwokerto. Instansi YIN Purwokerto. Golongan Lektor 3. Jabatan Kepala Jurusan Perbandingan Madhab. Pendidikan terakhir S3 YIN Purwokerto. Nomor handphone 081 215 41 991. Email khairulharahap2020@gmail.com. Purwokerto, Sabtu 26 September 2020. Tertanda Bapak Khairul Amru Harahap MHI. Untuk dana kedini harap diperhatikan materi yang keempat. Ketua Jurusan Perbandingan Madhab merangkap Ketua Prodi dan juga Sekjur Jurusan mengucapkan selamat bergabung di kampus tercinta YIN Purwokerto. Saya ucapkan kepada mahasiswa baru program studi perbandingan madhab angkatan 2020. Mudah-mudahan dengan bergabungnya mahasiswa angkatan 2020 ini menambah bobot, menambah kualitas, menambah kuantitas mahasiswa program studi perbandingan madhab di YIN Purwokerto. Pesan saya sebagai ketua jurusan, masuklah ke program studi perbandingan madhab secara totalitas. Total itu berarti jiwa dan raganya. Jangan hanya masuk raganya di sini, ruhnya masih di Undip, jiwanya masih di UNS, jiwanya masih di Unsud. Tetapi masuklah secara total, insya Allah nanti akan bisa menyelami dan bisa mendalami ilmu-ilmu atau mata kuliah yang akan kita hadapi di program studi perbandingan madhab. Kalau masuknya hanya raganya saja, itu nanti masuknya setengah-setengah, sehingga kuliahnya tidak semangat dan ilmu yang didapat juga
akhirnya setengah-setengah. Itu pesan saya sebagai ketua jurusan. Insya Allah program studi kita ini sudah berjalan 5 tahun. Sekarang sudah ada sudah ada semester 11. Anda sekarang yang masuk ini adalah semester 1, berarti sudah angkatan kelima. Mudah-mudahan angkatan kelima ini menjadi angkatan yang berkualitas, angkatan yang memiliki motivasi tinggi untuk kuliah, sehingga nanti juga selesai tepat waktu dan akan menambah akreditasi program studi perbandingan madhab nantinya yang sekarang kita sudah mendapat. Iya, terima kasih untuk materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Amrul Harahap selaku Kepala Jurusan Perbandingan Madhab. Semoga untuk Kedana Kedini ilmunya nanti bisa bermanfaat ya, karena ini materi yang sangat indah. Karena kita sebagai orang-orang syariah, kita harus tahu tentang hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, hukum tata negara, perbandingan mazhab. Walaupun kita beda jurusan, tapi kita tetap satu tujuan. Terima kasih untuk Kedana Kedini. Apabila Kang Mas ada kesalahan, Kang Mas minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.